Baik, hari ini kita akan melakukan cobaan atau praktikum jaringan komputer terkait routing dinamis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Saifulin Sirahi dari kelas 2000 TI 2024C dengan NIM 24051204100. Baik, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan terkait routing dinamis. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubung antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringan. Di sini ada juga RIP, Routing Information Protocol, adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol, IGP. Cara kerjanya adalah host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika rute sudah ada, metriknya yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Baik, langsung saja menuju ke skenario Cisco Packet Tracer-nya. Di sini bisa dilihat skemanya. Ini skemanya mirip seperti static routing kemarin ya. Bedanya di konfigurasi saja. Baik, langsung saja ke langkah percobaan. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Ini untuk router 1, kita isi dulu. Config, routing, dan routing RIP. Kita isikan dulu networknya. Oke, 13. Sudah, satu lagi. Baik, untuk router 1 sudah. Kemudian untuk router 2 dan router 3 seperti ini. Router 2 dulu. 2, 3. 19. Oke, sudah. Selanjutnya ke router 3, 13. Bahkan selanjutnya 2, 2, 3, 2, 3, 0. Tambahkan. Lalu menuju ke server 3, 3, 3. Ya, betul. Lanjut ke server. Tambah. Lalu ke server 2 juga ditambah. Baik. Untuk setting RIP-nya sudah ya untuk ketiga router.
Ini juga sudah. Ini juga sudah. Pastikan dulu sudah benar. Ya, kurang lebih sudah benar. Lalu untuk langkah ketiga, setelah selesai menambahkan network, kita tambahkan perintah CLI, no auto summary, dan version 2. Oke, ke CLI, total config, no auto summary, kemudian version 2. Oke. Oke, sudah selesai untuk rute 1. Selanjutnya ke rute 2. No auto summary version 2. Selanjutnya rute 3. Oke, selanjutnya melakukan menyimpan setting kita lalu merestart seluruh konfigurasi device. Baik, ini config setting, save, lalu ke rute 2, setting, save, kemudian ke rute 3 juga config, save. Baik, setelah itu kita akan merestart dulu, mereload semuanya. Set the network, yes. Kita tunggu sampai semuanya sudah terhubung atau hidup ya. Nanti tandanya bakal berubah warna menjadi hijau. Baik, sudah restart device-nya. Kita juga bisa lihat bahwa di routing di sini udah version 2 ya, karena sudah di setting. Kemudian untuk menampilkan tabel routing, kita masukkan show IP route ke CLI setiap router. Mulai dari sini. Kita mulai ulang dulu sekali lagi. Baik, sudah. Ke CLI, router show IP route. Baik, di sini sudah terlihat IP route-nya semuanya ya.
Ini untuk PC 1 ya. Iya, ini untuk PC 2. Oh, salah, sorry. Iya, benar. Kemudian kita lihat juga untuk ruta 2. Show IP route. Baik, di sini juga sudah. Dari server 1, server 2 juga sudah. Kemudian kita lanjut lihat ke rute 3. Ya, di sini juga sudah untuk rute 3. Lanjut ke langkah berikutnya, lakukan simulasi membuat PDU ya. PC 1, PC 2. Baik, kita masuk ke mode simulasi, edit filter, kemudian kita klik ICMP saja. Oke. Kemudian kita buat simple PDU PC 1, PC 2. Coba. Oke, dikirim, terima PC 2, kirimkan kembali. Ya, berhasil untuk skenario pertama. Lihat skenario kedua, PC 1 ke PC 3. Simple PDU PC 1 ke PC 3. Kita next. Oke, dikirim ke rute 2 melalui jalur 12.12, dikirim ke rute PC 3, lalu dikembalikan ke rute 2, kembali ke rute 1, lalu diterima kembali oleh PC 1. Berhasil ya. Selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Server 1. Next. Langsung dikirim ke rute 3 melalui jalur 13.13. Kemudian dikirim dari rute 3 ke server 1. Server 1 membalas, kemudian diterima oleh PC 1. Berhasil juga. Selanjutnya PC 1 ke server 2. Oke, PC 1 ke server 2. Next. Oke, dikirim ke server 2, berhasil. Server 2 membalas. Next. Next ya, sudah berhasil sampai ke PC 1. Selanjutnya kita coba buat PDU dari PC 3 ke PC 1 ya. Next. PC 1 diterima, membalas, dikirim kembali ke rute 2, dari rute 2 ke PC 3. Berhasil ya. Oke, kita coba PC 3 ke PC 2. Kirim ke rute 1 ke PC 2,
kirim kembali dan diterima oleh PC 3. Oke, hasil selanjutnya PC 3 ke server 1 dan server 2. Baik, dari PC 3 ke server 1. Kita lihat jalannya. Dari rute 2 ke rute 3. Dari rute 3 ke server 1 berhasil diterima. Kemudian server 1 membalas ke rute 3. Selanjutnya ke rute 2 dan diterima kembali oleh PC 3. Baik, berhasil juga. Kemudian ke server 2 sekarang. Oke, jalurnya sama. Next. Ya, berhasil juga. Selanjutnya dari server 1 ke server 2, server 1 ke semua PC ya di sini. Kita lihat. Oke, kita mulai dari server 1 ke server 2. Next. Terus saja ke kota 3, dikirim ke server 2, dibalas oleh server 2 menuju rute 3 dan diterima kembali oleh server 1. Berhasil juga untuk ini. Coba dari server 1 ke PC 1. Baik, kita next saja. Next, next, next. Ya, berhasil ke PC 2 selanjutnya. Oke, oke, berhasil juga. Terakhir ke PC 3. Next, next. Ya, berhasil untuk apa? Dari server 1 ke PC 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di sini langkah ke-8, kembalikan ke mode real time, lalu coba tracing ya. Oke, eh, untuk langkah ke-8 kita akan melakukan tracing. Kita mulai dari PC 1 dulu untuk stop command prompt ya. Coba trace 33 1. Coba kita ulang. Oke, sudah bisa ya. Selanjutnya ke server 2.
Baik, kurang lebih sudah bisa ya. Walaupun harus di delete dulu tadi ya, untuk PDU-nya. Selanjutnya kita ke PC 3, PT1, PT253 untuk IP-nya. Sorry, eh, komennya belum ditulis. Oke, enter. Kita lihat, oh iya harus di real time dulu, sorry, sorry. Oke, trace sudah komplit, bisa dilihat di sini. Mungkin kita coba cek di kota 3 ya. Kota 3 isi atau server satu mungkin. Ya, server satu, coba kita trace ke PC 1, 192, 168, 1.1 ya. Oke, tracing komplit dari 33 ke 1313 langsung ke PC 1. Oke, kita coba cek untuk trace ke server 2 titik 1. Oke, ini juga berhasil. Kita coba ke PC 3, 253 tracing bro. Ya, ini juga sudah berhasil dari 33 menuju ke rute 3 ini. Selanjutnya dari rute 3 ke rute 2 baru sampai ke isi 3. Baik, untuk langkah ke-8 sudah bisa. Buat skenario jalur routing yang jalurnya diputus, misal interface serial R3 dan tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Baik, kita coba putus. Mungkin dari rute 1 ke rute 3 ya. Jadi ya, kita coba putus rute 1 ke rute 3, kita off, kita matikan. Oke, kita tunggu selama 15 sampai 20 detik. Jadi sepemahaman saya, jadi jika ini adalah routing statik, harusnya tidak bisa ya kalau belum ditambahkan jalur alternatif pada tabel routing statiknya. Kalau routing dinamik seharusnya bisa karena dia akan otomatis mencari jalur lain. Baik, mungkin sudah 15 detik ya. Kita coba buat simple PDU dari PC 1 ke server 1 mungkin. Iya, masuk mode simulasi dulu. Kita lihat dulu. Oke, PC 1 ke server 1. Next, rute 1. Nah, dia akan pindah rute dari rute 1 ke rute 2 dulu, baru ke rute 3, naik ke server 1, balik ke rute 2, lalu diterima kembali oleh PC 1. Baik, sudah berhasil ya. Kita aktifkan lagi, aktifkan on. Mungkin sekarang coba kita putus dari router 1 ke router 2. Ini ya, kita off, kita buat PDU dari
PC 1 ke PC 3 coba. Next. Ya, kita delete dulu. PC 1 menuju ke PC 3. Next. Dia akan menuju dari router 3 dulu ke router 2, baru sampai ke PC 3. Kemudian dikirim kembali dari router 3, router 1, dan sampai kembali ke PC 1. Oke, sekian untuk praktikum routing dinamis kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali ke praktikum selanjutnya, di praktikum selanjutnya.